yaitu lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ta'awudz itu ada beberapa lafaz. Yang pertama boleh membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu lafaz yang pertama. Lafaz yang paling lengkap untuk ta'awudz, a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu juga diajarkan oleh Nabi. Hanya yang masyhur bagi kita doa ta'awudz itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang paling masyhur ya. Mungkin lafaz yang kedua tadi kurang masyhur di tengah-tengah kita. Tapi boleh untuk kita amalkan, dan itulah lafaz ta'awudz yang paling lengkap. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Baik, jadi kalau kita takbir Pak, Allahu Akbar, itu bukan enggak ta'awuz dulu, enggak basmalah dulu, enggak ada di situ ta'awuz basmalah. Yang dikejar doa iftitah. Yang dikejar doa iftitah. Nah, para ulama juga menjelaskan bahwa doa iftitah ini hanya disyariatkan bagi orang yang mendapati sholat dari awal. Jadi kalau kita ikut dari awal sholat, doa iftitah. Kalau kita masbuk, imam sudah sholat, Allahu Akbar, imam sudah masuk di dalam sholat, kita terlambat dari rumah baru masuk, begitu kita mengejar shaf, masuk di dalam shaf, takbir Allahu Akbar, kita tidak lagi membaca iftitah. Kita boleh membaca Al-Fatihah, tapi kita tidak memulai dengan iftitah. Kenapa? Iftitah itu pembuka sholat. Dia hanya dilakukan bagi orang-orang yang memang ikut kondisi sholat dari awal. Jadi yang dikejar apa Pak? Bacaan Al-Fatihahnya, bukan dari doa iftitahnya. Baik, kecuali kita memang dari awal mengikuti, baru kita membaca doa iftitah. Kemudian setelah kita membaca doa iftitah, tadi sudah dijelaskan, yaitu membaca ta'awudz. Membaca lafaz ta'awudz. Dan membaca ta'awudz ini dianjurkan di bagian pertama di dalam awal sholat. Menurut sebagian ulama. Sebagian ulama lain menganggap bahwa setiap kita mau membaca surat, setiap naik di rakaat maka membaca ta'awudz. Ya, membaca ta'awudz. Dan sebagian ulama memandang bahwa hanya pertama saja. Apa dalil yang mensyariatkan bacaan ta'awudz ini? Dalilnya firman Allah dalam Al-Qur'an, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an, berta'awudzlah. Dan salat itu di dalamnya membaca Al-Qur'an. Sehingga membaca apa? Membaca ta'awudz. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah membaca ta'awudz maka seorang membaca basmalah. Basmalah itu artinya lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama ya, kecuali mereka berpendapat bahwa basmalah ini dianjurkan. Hanya silang pendapat di kalangan para ulama itu tentang menjaharkan atau mensirkan. Apakah basmalah itu dikeraskan atau tidak? Tapi sepakat ulama bahwa basmalah itu dibaca. Jadi bagi orang yang mereka sholat tidak menjaharkan, tidak mengeraskan basmalah, mereka juga baca, cuma di dalam hati. Demikian pula kalau ada orang yang mengeraskan, tentu ini lebih kentara karena mereka membaca dengan dikeraskan. Dan dua pendapat ini adalah pendapat yang benar. Ya. Tidak ada kesalahan di dalam sholat bagi orang yang mensirkan, dan tidak pula dihitung keliru orang-orang yang menjaharkan. Karena dua-duanya juga merupakan amalan yang diamalkan oleh Nabi dan dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka boleh saja seorang menjaharkan, boleh saja mensirkan. Dan menjaharkan dan mensirkan ini tidak menjadi indikasi kita itu berpemahaman dengan kelompok tertentu. Tidak ya. Oh saya mensirkan, oh berarti saya orang Muhammadiyah misalnya. Saya menjaharkan, berarti saya orang NU misalnya. Tidak ada hubungan dengan itu. Ya, semua beramal dengan hal tersebut, walaupun dua organisasi ini belum ada. Sejak ulama masa ke masa, mereka mengamalkan hal tersebut. Tapi sepakat para ulama bahwa membaca basmalah itu adalah perkara yang disyariatkan. Tapi apakah dia disirkan, dipelankan, atau dijaharkan, dikeraskan, ini silang pendapat di kalangan para ulama. Kemudian setelah membaca ta'awudz dan membaca basmalah, ya, maka seorang membaca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini ruknun min arkanis shalah, rukun dari rukun-rukun salat. Al-Fatihah yang dimaksud adalah bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, seterusnya sampai waladhdallin amin.
Kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Imam Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit. Kata Nabi SAW, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah ini rukun dari rukun salat. Rukun dari rukun salat. Maka bagi seseorang apakah dia imam atau dia makmum, dia membaca Al-Fatihah. Imam membaca Al-Fatihah, maka makmum juga membaca Al-Fatihah. Ya. Dan kita tidak mendahului imam ya. Demikian pula kita tidak membiarkan imam selesai membaca dulu. Yang paling pertengahan kata para ulama, imam baca Al-Fatihah, misalnya imam baca Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu jeda itu kita mengejar mengikuti bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita tidak membacanya serentak mengikuti imam? Ada anjuran. Fa idza qara'al Qur'an, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Kata Allah, apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkan. Kalau imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin, lalu kita juga membaca, berarti kita tidak mendengarkan imam. Maka simak dulu bacaan imam. Imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Di jeda sebelum dia masuk ke ayat berikutnya, kita di situ ada anjuran untuk membaca Al-Fatihah dengan ayat yang sama. Ya, ini supaya kita tidak bertentangan dengan dalil fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengarkanlah Al-Qur'an itu. Jadi di setiap jeda-jedanya itu. Ini menurut pendapat pertama. Menurut pendapat kedua, diantaranya yang berpendapat seperti ini adalah mufti besar Saudi Arabia sekarang, yaitu Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Beliau punya kitab judulnya Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Ya, ringkasan fikih. Syekh Shalih Fauzan berpendapat di dalam pembahasan Mulakhas Fikih, beliau katakan bahwa tidak dianjurkan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah kalau dia salat menjadi makmum. Artinya ada yang mengimaminya. Kalau sudah ada Pak Imam di depan baca Al-Fatihah, maka bacaan imam itu adalah bacaan untuk makmum. Kenapa? Karena memang ketika seorang imam membaca bacaan Al-Fatihah, maka ibaratnya dia telah membaca doa-doa Al-Fatihah itu. Kita sebagai makmum ketika mendengarkan waladhdallin, kita hanya tinggal mengaminkan. Hanya tinggal apa? Mengaminkan. Karena bacaan imam adalah bacaan untuk makmum. Ini pendapat Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Tapi pendapat yang benarnya untuk masalah ini, bahwa seorang itu dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah, apakah dia imam atau makmum. Jadi tentang membaca Al-Fatihah ini, para ulama sepakat bahwa Al-Fatihah itu adalah sesuatu yang harus dibaca kalau sholatnya itu disirkan. Bagi imam makmum harus dibaca. Yang silang pendapat di kalangan para ulama kalau sholatnya berjamaah. Kalau sudah ada imam, makmum juga harus membaca, pendapat pertama. Pendapat kedua, ada imam, makmum tidak perlu membaca karena qiraatul imam, qiraah lil makmum. Bacaan imam itu dihitung untuk bacaan untuk makmum juga. Ini jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang seputar surah Al-Fatihah. Selagi di sini kita tekankan bahwa tentang masalah salat, demikian pula tentang masalah-masalah fikih ya, urusan-urusan yang berkaitan dengan masalah fikih, memang banyak silang pendapat di kalangan para ulama. Karena banyak para a'immatus salaf, imam-imam ulama-ulama terdahulu ini, mereka memiliki pandangan yang berbeda-beda. Ya, pandangan berbeda-beda. Sehingga para sahabat pun berbeda-beda memandang amaliyah Nabi SAW. Sehingga murid-murid para sahabat, mereka pun juga sama. Termasuk tadi ya tentang basmalah. Kenapa basmalah itu tidak ditetapkan saja? Apakah dia dikeraskan atau dipelankan? Ya, kenapa tidak ditetapkan saja? Jawabannya para ulama pun masa ke masa silang pendapat. Tapi itu tidak menjadikan mereka sebagai orang yang bermusuhan hanya karena beda pendapat sedikit. Yang harus sama itu adalah masalah akidah. Masalah akidah ya, kita sama. Tuhan kita sama, agama sama, nabi kita sama, ada prinsip pokok usuluddin, pokok prinsip agama. Kalau masalah fikih biasa. Ada yang subuh kunut subuh, biarkan mereka kunut subuh. Kalau kita berpendapat kunut subuh itu tidak dianjurkan, kita tidak kunut subuh. Tapi jangan sampai kita menganggap bahwa orang yang kunut subuh itu adalah pelaku bid'ah ahli neraka misalnya. Tidak. Ya. Kenapa? Karena banyak ulama yang berpendapat bahwa kunut subuh itu dianjurkan. Ya. Bagi kita yang tidak kunut subuh, mungkin kita anggap sebagaimana para ulama menganggap bahwa hadis-hadis yang ada untuk kunut subuh
semuanya adalah hadis yang lemah, maka silahkan berpendapat seperti itu. Tapi bagi orang yang kunut subuh, kita tidak sama sekali mengganggu amaliyah mereka, apalagi menyesatkan dan memvonis mereka dengan bid'ah, apalagi menetapkan bahwa mereka ahli neraka. Tidak ya. Yang ahli neraka itu orang yang tidak bangun subuh, yang tidak sholat subuh. Nah, ini yang ahli neraka. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah membaca Al-Fatihah, maka dijelaskan yaqra'u ma'aha fi rak'atainil ulayaini minar rubaiyah was tsulatsiyah surah. Ya. Maka dianjurkan, disunnahkan kita untuk membaca surah tambahan setelah surah Al-Fatihah, ya. Kita membaca surah setelah surah Al-Fatihah, dan untuk salat yang 2 rakaat maka kita hanya membaca 2 surat saja, yaitu tambahan surat di rakaat pertama, tambahan surat di rakaat kedua. Tapi bagi salat yang terdiri dari 3 rakaat atau 4 rakaat, maka membacanya tetap hanya di 2 rakaat pertama. Hanya tetap di 2 rakaat pertama. Dan ini yang dijelaskan oleh para ulama. Dan Rasulullah SAW punya surat khusus ya. Apabila beliau salat subuh, beliau membaca Tuwal Al-Mufassal, yaitu surat-surat Al-Mufassal yang panjang. Ya, surat Al-Mufassal itu surat Qaf. Dari surat Qaf ke bawah sampai surat An-Nas. Ya, sampai surat An-Nas. Ini disebut dengan surat Al-Mufassal. Surat yang terperinci artinya. Rasulullah kalau sholat subuh, beliau bacaannya itu adalah bacaan Tuwal Al-Mufassal. Kalau Tuwal Al-Mufassal, ya, dari surat Qaf sampai surat Al-Lail, sampai surat Al-Lail, sampai surat Al-Lail, ya, atau sampai sebelumnya Wadduha, sebelumnya surah Wadduha. Kemudian apabila beliau mengimami para sahabat sholat maghrib, beliau membaca Qisar Al-Mufassal, yaitu membaca surah-surah pendek dari surah Mufassal, yaitu Wadduha ke bawah. Makanya dianjurkan bagi para imam, kalau kita menjadi imam, disunnahkan dan dianjurkan mencontoh amaliyah Nabi. Sebagaimana ini diceritakan oleh Abu Hurairah, ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma shallaitu wara'a ahad asbaha shalah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fulan." Kata Abu Hurairah, kami tidak pernah mendapati kalau kami sholat di belakang para imam, di belakang para nabi, demikian pula di belakang para sahabat yang lain, ya, yang menyelisihi amaliyah Nabi, bahwa Nabi SAW kalau sholat fajar membaca surah panjang dari surah Mufassal, dari surah Qaf sampai sebelumnya Wadduha. Adapun kalau sholat maghrib, beliau membacanya surah pendek, yaitu surah Qisar Mufassal, Wadduha sampai An-Nas. Tapi ini tidak menjadi kewajiban ya. Kalau kita tidak amalkan ini, kita akan berdosa, enggak. Tapi ini hanya mencontoh amaliyah Nabi yang paling bagus seperti itu. Tapi bagi kita yang memang ingin membaca surah lain, misalnya surah Al-Baqarah, potongan-potongan ayat kita baca untuk sholat maghrib, maka silahkan. Mungkin notabene masyarakat zaman sekarang terlalu sibuk dengan dunia ya, sehingga orang betul-betul berhenti untuk sholat itu kalau memang iqamah sudah tegak. Ya, sudah banyak yang mengalahkan ya bagaimana orang-orang awam sholat ya. Kalau orang-orang awam, orang tidak kenal agama, masih dengar ngaji-ngaji sudah ke masjid. Kalau kita iqamah baru berwudu, itu pun baru mau mandi. Nah, itu dengar iqamah itu, sehingga datang ke masjid selalu masbuk. Ya, maka hal-hal yang seperti ini membuat kita banyak terlambat ke masjid pada hari ini. Kalau zaman dulu, Pak, zaman dulu, kalau ada orang yang sholatnya masbuk, lalu dia adalah perawi hadis, hadisnya nggak diterima. Hadisnya nggak diterima. Ada imam, ilmunya hebat, hafalannya banyak, catatannya Masya Allah kuat. Tapi ketika dia sholat, diperhatikan oleh murid-muridnya, ketika dia sholat, ternyata sholatnya adalah sholat yang masbuk yang tidak syar'i, masbuk tanpa sebab. Beda cerita kalau misalnya dari tadi mungkin dia sakit perut, mungkin dia bolak-balik BAB di kamar mandi, ini beda cerita. Tapi diperhatikan sholatnya selalu masbuk. Apalagi sholat yang tidak ke masjid, lebih parah lagi, ya. Sholatnya di rumah, terlambat misalnya. Nah, itu dia tidak diambil hadisnya. Para ulama meninggalkan dia, matruk. Ya, dilemahkan para ulama karena tidak punya muru'ah, tidak punya ya kehormatan di tengah-tengah manusia. Sholatnya selalu masbuk. Orang melemahkan hadisnya. Itu zaman dahulu. Sehingga karena banyaknya orang-orang yang terlambat, ya, sehingga
Para imam boleh-boleh saja mereka membaca surah yang agak lebih panjang sedikit di dalam sholat maghrib. Mungkin sholat maghrib, apalagi masjidnya di pinggir jalan ya. Banyak orang yang singgah-singgah misalnya. Orang singgah-singgah. Maka panjangkan bacaannya sedikit. Supaya orang tidak masbuk. Memang ada hadits riwayat itu ya. Riwayat para ulama menjelaskan bahwa Rasulullah SAW apabila beliau sholat dan beliau masih mendengarkan ada orang yang masih berdatangan, beliau memanjangkan bacaannya. Dan beliau tidak turun sujud. Tidak turun ke posisi ruku. Misalnya beliau lagi mengimami sahabat ya, mengimami para sahabat. Lalu beliau masih mendengarkan ada sahabat yang langkah-langkah para sahabat yang berjalan. Beliau tidak langsung turun ke ruku. Beliau betul-betul membaca ayat, memanjangkannya sampai betul-betul beliau tidak mendengarkan lagi suara. Baru beliau turun. Ya. Untuk membuat apa? Untuk membuat makmum itu tidak jatuh kepada masbuk. Ya. Jadi jangan sengaja imam kita lihat orang, oh ini orang semuanya mau gerasak gerusuk, mau masuk ke shaf. Kalau gitu kita turun ruku dan rukuknya cepat saja supaya semua orang masbuk. Tidak boleh. Imam berdosa kalau dia bermaksud untuk membuat makmum menjadi masbuk. Bahkan kalau kita lihat amaliyah Nabi, Nabi saja menunggu sampai beliau betul-betul tidak mendengarkan ada langkah-langkah manusia yang lewat. Ya, sehingga minim dan sangat sedikit atau bahkan tidak ada orang yang masbuk. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui ya bahwa bacaan tambahan surat di 2 rakaat pertama saja, dan kita telah menjelaskan juga bahwa hukumnya sunnah ya, hukumnya tidak sampai derajat wajib atau rukun salat sebagaimana Al-Fatihah, maka hukumnya sunnah ya. Kemudian dijelaskan juga oleh para ulama untuk salat yang lain. Tadi dijelaskan salat subuh dengan salat maghrib. Bagaimana salat isya, bagaimana salat zuhur, asar? Jawabannya, kalau beliau membaca bacaan di dalam salat yang lain selain subuh dan maghrib, maka Nabi SAW membaca dengan surah yang pertengahan. Surah yang pertengahan. Diceritakan juga oleh para sahabat bahwa Nabi di salat subuh sering membaca surah Sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama dan membaca surah Al-Ghashiyah ya, hal ataka hadisul ghashiyah, ini di rakaat keduanya. Dan juga diceritakan oleh para sahabat bahwa Nabi SAW salat subuh biasanya beliau membaca surah At-Tur ya, wat-tur wa kitabim mastur. Kadang juga beliau membaca surah Qaf ya untuk salat subuh. Beliau membaca surah Qaf. Dan dijelaskan juga di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa Rasulullah SAW kalau di subuh hari Jumat beliau membaca surah As-Sajadah dan beliau sujud sajadah di dalam surah As-Sajadah itu di rakaat pertama. Di rakaat kedua beliau membaca surah Al-Insan. Ini khusus untuk hari Jumat ya, dan sangat sedikit masjid yang mengamalkan ini. Ada beberapa masjid kita lihat di daerah Kabupaten Goa seperti masjid di Jalan Poros, Masjid Shiratal Mustaqim Mangal di sana, itu di sana membaca surah As-Sajadah tetapi dibagi dua. As-Sajadah dibagi dua ya. Ya. As-Sajadah dibagi dua. Jadi As-Sajadah itu nanti sujud, setelah itu baca sebagian surat, setelah itu nanti imamnya akan ruku. Nanti setelah itu rakaat keduanya kadang dia lanjutkan, kadang dia pilih surah pendek. Karena kondisi orang zaman sekarang ya terlalu lemah tubuhnya untuk sholat ya. Alias selalu merasa bahwa bacaan panjang itu adalah beban di dalam sholat. Ini sebenarnya musibah ya. Ini menunjukkan lemahnya iman. Ketika seorang sholat dan merasa bahwa sholat itu beban, artinya kita sedang berada dalam puncak iman yang begitu lemah. Dan banyaknya titik-titik dosa yang ada di dalam hati. Tatkala seorang sholat, dia merasa bahwa sholat itu adalah beban, sementara orang lain secara umum menganggap itu bukan beban, maka itu ada hal yang perlu dipertanyakan dalam hati kita, Pak. Kenapa kita merasa bahwa itu memberatkan? Ya, apakah setipis itu iman kita untuk melakukan sholat kepada Allah Azza wa Jal? Sementara untuk hal-hal dunia yang lain kita mampu berleha-leha dan berlama-lama. Mungkin kalau bicara main HP, tidak sadar main HP dari pagi sampai sore gitu ya. Tapi kalau bicara sholat, kita sedang menyembah zat yang memberi kita rizki. Ya, sedang menyembah Allah yang memudahkan urusan kita. Lalu kita beranggapan dan membenturkan sholat itu dengan pekerjaan. Jangan sampai sholat ini membuat saya terhalangi dengan pekerjaan. Harusnya kita bertanya, bagaimana bisa kita mencari rizki sementara kita tidak menyembah Rabb yang maha memberi rizki. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Ya. Bahkan para ulama ya
Mereka betul-betul menjaga ini masa ke masa. Rasulullah SAW, ya, walaupun tidak selamanya selalu seperti itu, tapi beliau disebutkan oleh sahabat hampir setiap subuh hari Jumat beliau membaca rakaat pertama surah As-Sajdah dan rakaat kedua surah Al-Insan. Ya, ini kalau dibiasakan, masya Allah luar biasa ya di setiap hari Jumat. Ya, ada sebagian orang naudzubillah musibah. Dia tahu, oh ini di masjid ini kalau hari Jumat bacaannya panjang. Kalau gitu saya salatnya terlambat saja. Dia berleha-leha di rumahnya karena panjang bacaan Pak Imam misalnya. Atau dia bilang, saya cari di masjid lain saja. Kalau subuh Jumat saya cari di masjid lain. Kenapa? Masjid yang biasa itu panjang. Nah, ini musibah. Ini menunjukkan ada hal-hal yang butuh dibenahi dalam hatinya. Dan Nabi SAW mengatakan demikian. Apabila seorang melakukan dosa maksiat, satu dosa dia lakukan akan berefek menjadi titik hitam di dalam hatinya. Sehingga titik hitam itu menumpuk dan terkadang sangat sulit untuk bersih kembali. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu amaliyah sunnah ya, enggak wajib. Imam enggak wajib, tetapi kita butuh mengerjakan hal-hal yang sunnah ini, membiasakan jiwa di atas ajaran tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin azakumullah, dianjurkan bagi kita untuk menjaharkan bacaan di salat-salat yang dilakukan pada malam hari. Ya, disebutkan yajharu fil qiraati laila. Dianjurkan bagi imam untuk mengeraskan bacaan di salat-salat yang dilakukan di malam-malam hari, yaitu disebutkan 3, yaitu maghrib, isya dan subuh. Dan ada beberapa salat yang dilakukan di siang hari tapi dengan dijaharkan. Yang pertama salat apa? Jumat. Ini dilakukan siang hari tapi dijaharkan. Yang kedua salat Id. Ini juga di siang hari dilakukan, tapi dia dijaharkan. Yang ketiga apa lagi? Salat kusuf, salat gerhana. Ya, salat gerhana ada kaifiat khususnya. Ya, dia salat 2 rakaat, tapi setiap 1 rakaat itu ada dua kali ruku. Ada 2 kali ruku. Kalau kita kan setiap 1 rakaat 1 ruku. Misalnya salat subuh tadi, salat subuh, rakaat pertama 1 ruku, rakaat kedua 2 ruku. Kalau salat gerhana, maka dia 2 rakaat, tetapi setiap 1 rakaatnya 2 kali ruku. Ada kaifiatnya yang dibahas dalam di masalah pembahasan fikih, kaifiat tata cara salat kusuf, salat gerhana yang pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di kota Madinah. Kemudian yang salat dilakukan siang hari tapi dikeraskan, salat apa lagi? Sudah 3 tadi, Jumat, Id, gerhana. Apa lagi? Salat istisqa, ahsan. Salat istisqa, salat minta hujan. Sebagaimana yang dilakukan di beberapa tempat, Pak ya. Di Pulau Jawa kemarin sudah melakukan salat istisqa beberapa hari yang lalu. Di Mamuju juga ya, sekitar 1 pekan yang lalu pemerintah menetapkan dan memilih imam untuk melakukan salat istisqa, salat minta hujan. Karena memang ya negeri kita sedang dilanda kemarau yang panjang sehingga beberapa tempat merasakan kekeringan, sehingga mereka melakukan salat istisqa, salat minta hujan. Dan ini juga ya, salat istisqa ini ada kaifiat khususnya. Dijelaskan oleh para ulama bahwa salat istisqa ini mirip dengan salat Id, ya. Dia salat yang dilakukan 2 rakaat dan ada tambahan takbir. Sebagaimana salat Id, tambahan takbir rakaat pertama sebanyak 7 kali, kemudian di rakaat kedua sebanyak 5 kali tambahan takbir. Adapun yang dibaca rakaat pertama surah Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua dibaca surah Al-Ghasyiyah. Lalu setelah imam mengimami kaum muslimin salat istisqa, salat minta hujan, imam berkhutbah menyampaikan kepada manusia untuk bertobat, bahwa tidak turunnya hujan itu termasuk musibah, bahwa musibah itu mendatangkan murka Allah, perbanyak taubat, perbanyak sedekah, perbanyak amalan baik. Ya, ini dianjurkan. Mungkin pula tadi salat kusuf, salat gerhana juga dianjurkan bagi imam untuk berkhutbah. Ya, untuk berkhutbah. Sebagaimana Nabi SAW berkhutbah mengingatkan tentang gerhana, bahwa gerhana itu adalah ayatun min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah. La yang kasifani lil mauti ahadin wala li hayati. Dia tidak terjadi gara-gara lahirnya orang atau ada orang yang meninggal, enggak. Fa idza ra'aitum fasallu. Kata Nabi, kalau kalian lihat gerhana maka salatlah. Ya, maka salatlah. Maka ini salat-salat yang dijelaskan oleh para ulama, salatnya dijaharkan. Salatnya apa? Dijaharkan. Jadi pada khusus yang secara umum ya kita dapati salat dijaharkan itu salat-salat dilakukan di waktu gelap, yaitu maghrib, isya dan subuh. Ada yang di siang hari yang kita kecualikan. Selain itu, maka salatnya disirkan. Seperti salat duha, disirkan saja Pak, tidak usah dikeraskan. Ya. Demikian pula kalau kita salat dengan salat-salat yang lain, ya.
Salat duha, salat tahiyatul masjid, salat sunnah, disirkan saja. Karena memang Nabi tidak mengamalkan itu. Ya, yang lebih baik kita mengikuti contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah kita mengenal bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi dalam salat, lalu setelah itu dianjurkan dan dijelaskan bahwa kita bertakbir untuk ruku. Ini takbirnya angkat tangan atau tidak ini Pak? Angkat tangan ya. Ruku, Allahu Akbar. Angkat tangannya sama kayak takbiratul ihram. Hadwa mankibaih atau hadwa udhunaih. Sejajar bahu atau sejajar telinga. Maka ini dianjurkan untuk kita membaca membaca sami'allahu liman hamidah. Ya. Lalu kita mengangkat tangan kita dan membaca membaca Allahu Akbar untuk turun dan bangkitnya membaca sami'allahu liman hamidah. Baik. Adapun yang dibaca di dalam ruku yaitu bacaan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apabila ruku Nabi SAW membaca dengan beberapa bacaan ya, boleh dibaca. Di antaranya seorang boleh membaca subhana rabbiyal azim. Ya. Dia membaca subhana rabbiyal azim, boleh. Dia ulangi sebanyak 3 kali. Atau dia boleh membaca bacaan yang hanya 1 kali, enggak 3 kali diulang, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah, ini Bapak kalau hafal ini doa, bacanya 1 kali saja dan dia bisa dibaca di ruku, bisa dibaca di sujud. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Baik. Kalau kita membaca subhana rabbiyal azim itu diulangi 3 kali dan itu hanya ruku. Nanti sujud bacanya subhana rabbiyal a'la 3 kali. Tapi kalau tadi yang kita baca hanya 1 kali saja, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ini bisa untuk ruku dan sujud dan hanya 1 kali membaca. Baik, ini untuk ruku. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku maka yada'u yadaihi ala rukbati. Beliau meletakkan telapak tangannya tepat di bagian tempurung lututnya. Maka keliru orang yang ruku lalu tangannya diposisikan di paha atau diposisikan di betis atau diposisikan di mata kaki. Ini keliru, sama sekali menyelisihi ajaran yang diajarkan Nabi. Kenapa? Karena memang Nabi SAW apabila beliau ruku, beliau meletakkan telapak tangannya ini mencengkram bagian tempurung lututnya. Ya. Kecuali bagi orang yang memiliki cacat secara fisik. Mungkin ada orang yang qaddarallah ya, mohon maaf, mungkin tangannya agak sedikit pendek sehingga sulit. Kalau dia memaksakan tangannya itu meletakkan di bagian tempurung lututnya, itu akan membuat dia posisinya tidak lurus. Kalau seorang ruku, Pak, posisi kaki seperti ini, posisi badan seperti ini. Dia harus lurus dan bagaimana tahu kalau kita ini lurus? Usahakan. Kalau bisa dari sekarang ini coba kita ruku, sudah lurus enggak? Coba kita suruh istri kita atau kawan kita suruh foto. Kita lihat nanti fotonya. Kita lihat fotonya, oh miring ini. Turun mungkin agak turun sedikit atau mungkin agak naik sedikit. Tidak seperti ini menghadap ke atas dan tidak seperti ini turun. Bagi orang yang tadi tangannya pendek, mungkin kalau dia paksakan ke lutut, mungkin posisinya begini, akan lebih turun dia. Maka kalau begini, enggak. Dia boleh memposisikan tangannya untuk tidak pas di tempurung lutut. Yang penting posisi punggungnya tetap lurus seperti ini. Atau ada orang yang tangannya panjang. Ya, tangannya panjang. Sehingga untuk mendapatkan posisi lurus, dia harus memanjangkan tangannya sampai ke betis, lewat lututnya. Ada orang yang tangannya panjang, seperti sahabat Nabi namanya Zulyadain. Zulyadain ini sahabat Nabi yang pernah mengingati Nabi tentang kesalahan sholatnya Nabi. Diceritakan dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi pernah melakukan kesalahan yang membuat para sahabat geger. Disebutkan antara sholat zuhur atau sholat asar, sholat yang dilakukan 4 rakaat. Tapi Nabi hanya melakukan 2 rakaat dan Nabi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam Nabi SAW. Para sahabat diam. Mereka mengira mungkin syariat sudah dirubah. Kita mau menegur Nabi, tapi ini masa wahyu masih turun. Kadang syariat itu berubah, kadang hukum yang ini dirubah menjadi hukum yang ini. Beberapa hukum dimansuh, dihapuskan dan tegak hukum yang lain. Ya. Maka kita dapati bahwa Rasulullah SAW
melakukan kesalahan dalam sholat, ya, maka yang berani menegur Nabi namanya Dzul-Yadain. Dzul-Yadain ini inilah tadi, orangnya memiliki tangan yang postur tubuhnya normal, tapi tangannya lebih panjang daripada manusia biasa. Ya, ditegur sama Dzul-Yadain, ya Rasulullah, apakah syariat sudah dirubah? Kata Nabi, tidak. Ada apa? Kata Nabi. Maka Dzul-Yadain mengatakan, tadi kau sholat hanya 2 rakaat ya Rasulullah. Ya, maka Nabi bertanya kepada sahabat lain, apakah benar aku tadi sholat hanya 2 rakaat? Kata sahabat semuanya benar ya Rasulullah. Mereka tidak berani menegur karena dikira syariat sudah berubah gitu kan. Mungkin baru saja turun wahyu dan mungkin Nabi belum menceritakan kepada para sahabat. Jadi mereka tidak berani menegur Nabi SAW. Maka setelah itu Nabi SAW menambah 2 rakaat dan beliau sujud sahwi. Jadi kalau kita kurang dalam rakaat sholat diingatkan orang, maka kita tidak perlu mengulangi sholat itu dari awal. Cukup kita tambah yang kurang, lalu kita melakukan sujud sahwi, sujud karena lupa, sujud 2 kali, lalu salam. Sujud sahwi nggak ada kaifiat bacaan, ya, hanya sekedar sujud, nggak ada bacaan khusus. Setelah itu dia salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Baik, di ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah, dari hal-hal yang dilakukan oleh para ulama. Dan ingat ya, di dalam ruku para ulama mengingatkan posisinya harus seperti yang kita contohkan tadi, seperti ini. Ya, usahakan kita foto diri tak masing-masing dan lihat posisi tak. Apakah sudah pas atau tidak? Apakah sudah pas atau tidak? Kalau belum pas, maka berupaya untuk mempaskannya dan rasakan posisinya. Supaya kita tahu, oh posisi begini pas ini lurus. Ya, posisi kepala tidak ditegakkan melihat atas dan tidak menunduk. Maka orang yang ruku posisinya matanya melihat ke kaki itu salah Pak. Itu membuat kepalanya akan lebih tunduk dan tidak akan lurus seperti ini. Kalau kepalanya melihat kaki, melihat jari-jari kaki, pasti nunduk dia itu kepalanya. Nah itu keliru. Ya, maka yang benarnya kepala, mata tetap melihat ke tempat posisi sujud sehingga posisi kepala itu tidak terlalu menengadah ke atas dan tidak terlalu tunduk ke bawah. Dan inilah yang dapat kita bahas sampai masalah ruku. Insya Allah nanti kita akan bahas bacaan berkaitan dengan masalah i'tidal dan juga masalah sujud sampai nanti pembahasan tahiyat dan salam serta doa-doa yang dibaca setelah sholat. Baik para jamaah yang mungkin